Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, semoga dimanapun teman-teman berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kesempatan kali ini di minggu keempat mata kuliah psikologi komunikasi, saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai konsep diri. Oke, baik. Harlock menyatakan bahwa konsep diri ini merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, kemudian psikologis, sosial, emosional, dan prestasi yang mereka capai. Lebih jelasnya, konsep diri ini adalah gambaran, kemudian cara pandang, keyakinan, pemikiran, perasaan apa yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri, ya seperti kemampuan, karakter diri, sikap, perasaan, dan lain sebagainya. Konsep diri ini terbentuk dari kita sejak kecil hingga kita dewasa, sepanjang usia kita. Lalu mengapa pemahaman terhadap konsep diri ini penting? Karena konsep diri yang kita pelajari akan membentuk kepribadian dan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, kemudian bersikap, dan bagaimana kita berperilaku di masyarakat. Semua pikiran yang kita sampaikan dan kemudian perilaku yang kita tunjukkan ya di masyarakat gitu ya didasarkan pada konsep diri yang ada di dalam diri kita. Kalau konsep diri ini ibarat bangunan ya, konsep diri itu adalah pondasinya. Semakin kuat pondasi akan semakin kokoh bangunannya, seperti itu. Konsep diri ini merupakan pondasi keberhasilan dalam proses komunikasi, teman-teman. Nah, apa yang kita ketahui, kemudian kita sadari dan rasakan tentang diri kita itu adalah hal yang sangat mempengaruhi bagaimana kita akan berkomunikasi. Dalam aktivitas komunikasi, tentu saja kesadaran ini sangat penting mengingat seringkali kegagalan, kemudian hambatan, mispersepsi dalam hubungan sosial ya terkadang dipengaruhi oleh ketidakmampuan kita menyadari sebenarnya siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, menurut pakar ya Biron and Birne tahun 2001 menandaskan bahwa konsep diri ini merupakan sesuatu yang memandu kita dalam memproses informasi tentang diri kita dalam lingkungan. Kalau De Vito tahun 2006 mengungkapkan melalui konsep diri manusia akan memiliki konsep dalam mengevaluasi perasaan dan pemikiran kita sehingga seseorang dapat menerima seperti apa dirinya ya, serta aspek positif yang ada dalam dirinya, kemudian aspek negatif yang ada dalam dirinya. Konsep diri sosial. Cooley 1982 mengatakan bahwa konsep diri sosial itu adalah cara menilai diri melalui apa yang difikirkan tentang pikiran orang-orang atas dirinya. Sedangkan Deddy Mulyana di 2002 menyatakan bahwa cara menilai diri itu adalah melalui orang-orang yang terdekat dan paling bermakna. Itu jadi ini berkaitan dengan persepsi begitu. Ya, mengingat sifat manusia itu adalah makhluk sosial, ya dengan konsep bahwa makhluk sosial itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka interaksi sosial ini adalah salah satu cara bagi seseorang untuk belajar memahami siapa sebenarnya dirinya itu, diri sendiri. Yang artinya seseorang akan memiliki kecenderungan untuk selalu memikirkan tentang apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirinya, ya persepsi orang lain terhadap dirinya. Ya, kemudian perasaan diri bersifat sosial di mana lingkungan terdekat dan yang kita anggap penting akan mempengaruhi bagaimana kita menilai diri kita sendiri dan menempatkannya di lingkungan. Kemudian individu juga mendesain sendiri citra dirinya melalui apa yang diingat,
dilihat, diketahui, dan dibayangkan tentang dirinya. Dan kita akan senantiasa melakukan evaluasi dan perbandingan diri dengan situasi sosial yang kondusif bagi tafsir diri yang positif. Jadi ketika kita bicara konsep diri sosial, yaitu berkaitan dengan persepsi, kemudian pikiran, perasaan, dan evaluasi seseorang terhadap kecenderungan sosial yang ada pada dirinya sendiri. Berkaitan juga dengan kapasitasnya dalam berhubungan dengan dunia luar, di luar dirinya, gitu ya, perasaan mampu dan berharga dalam lingkup interaksi sosialnya. Konsep diri dapat dianggap positif apabila dia merasa sebagai pribadi yang memang hangat, kemudian ramah mungkin, terus kemudian berempati, supel, ya, memiliki rasa tenggang rasa begitu, dan peduli kepada orang lain, ataupun aktif dalam kegiatan di lingkungannya. Dan konsep diri juga bisa dikatakan negatif apabila mereka merasa tidak berminat begitu dengan keberadaan orang lain, kemudian acuh, tidak empati, kemudian tidak ramah dan kurang peduli dengan orang-orang di sekitar dia. Baik, di slide keempat ini ada beberapa macam sifat dari persepsi diri, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul begitu, yang terkait dengan persepsi diri kita, yang sering muncul pada diri kita, seperti apa sih sebenarnya yang membuat kita bahagia, apa juga yang membuat kita sedih. Terus kemudian juga bagaimana sih sebenarnya watak kita yang sebenarnya, ya. Ini adalah salah satu dari pertanyaan yang mempunyai muatan psikologi atau sifatnya psikologi, ya. Ini juga bisa Anda tanyakan kepada diri Anda masing-masing, apa sih bahagia, apa sih yang membuat kita sedih. Mungkin kebahagiaan itu bagi sebagian orang ditafsirkan sebagai hal-hal yang sederhana. Misal, menemukan uang di kantong celana yang celananya sudah lama kita tidak pakai misalnya. Itu bahagia. Atau mungkin bagi Anda, sebagian dari Anda, bahagia itu ditafsirkan sebagai hal-hal yang ketika berkumpul dengan keluarga gitu misalnya. Itu saya sebut sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ada juga pertanyaan yang sifatnya sosial, terkait dengan orang lain, ya, bagaimana sih orang memandang kita, bagaimana orang memandang saya, kemudian apakah mereka membenci, ataukah apakah mereka tuh sebenarnya menyukai saya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari pertanyaan terkait dengan persepsi diri yang sifatnya adalah sosial. Kemudian yang berkaitan dengan fisik, apakah saya itu cantik ataukah saya itu jelek, ya. Kemudian ataukah bagaimana sih sebenarnya pandangan saya tentang penampilan saya, ya, dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri? Oke, baik. Teman-teman, konsep diri ini terbentuk karena adanya pengaruh dari orang lain. Hasil dari interaksi, berkomunikasi gitu ya, berhubungan dan bergaul dengan orang lain akan memberikan peranan kepada setiap individu dalam membentuk konsep dirinya. Tapi tidak semua orang lain itu punya apa yang disebut sebagai pengaruh gitu ya terhadap diri dari setiap masing-masing individu. Yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan dirinya gitu, dengan diri seseorang itu, atau yang biasa disebut sebagai significant others. Ya, siapa yang menjadi significant other? Itu adalah orang yang mereka mempunyai ikatan emosional. Dan dari mereka secara perlahan-lahan individu akan membentuk konsep dirinya.
Nah, dalam perkembangannya, significant other itu meliputi semua orang yang mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi komunikasinya, ya, tindakannya, pikiran, dan perasaannya. Orang tua, saudara, atau orang yang tinggal satu rumah misalnya dengan individu. Ya, mereka akan mengarahkan, kemudian mereka akan membentuk pikiran, dan mereka akan yang menyentuh secara emosional, begitu. Kemudian generalize other atau role taking. Jadi adanya aspek peran yang kita mainkan itu sedikit banyak akan mempengaruhi konsep diri kita. Peran yang kita mainkan itu adalah hasil dari sistem nilai kita. Lebih banyak lagi peran yang kita mainkan dan dianggap positif oleh orang lain, makanya semakin positif konsep diri kita. Semakin positif konsep diri kita, semakin baik juga komunikasi yang akan kita lakukan dengan orang lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi konsep diri yang lain yaitu adalah kelompok rujukan atau reference group, ya, merupakan kelompok yang mana kita menjadi anggota dalam kelompok tersebut. Nah, komunikasi ini akan dapat mengembangkan konsep diri seseorang sebagai akibat dari adanya pengaruh kelompok rujukan. Semakin banyak kelompok rujukan yang menganggap kita positif, semakin positif pula konsep diri kita. Lalu apa yang dimaksud dengan self-esteem atau penghargaan diri? Adalah perasaan dan sikap individu atas dirinya sendiri, khususnya bagaimana kita menyukai dan menghargai kedirian kita. Ya, semakin kita jujur, semakin kita akurat dalam menilai kita, dan semakin kita terbiasa menilai positif diri kita, maka akan terbangun proses penghargaan diri yang kondusif bagi individu dalam interaksi sosialnya. Bagi individu yang memiliki self-esteem yang tinggi, maka proses identifikasinya cenderung melalui evaluasi diri. Sebaliknya, bagi mereka yang cenderung memiliki self-esteem yang rendah, akan cenderung menggunakan perbandingan dengan orang lain atau kelompok lainnya. Nah, self-esteem ini berorientasi ganda, pemenuhan penghargaan dari orang lain dan atas diri sendiri. Pemenuhan penghargaan dari orang lain berbentuk apresiasi, kemudian penerimaan diri. Ya, bila individu tidak mendapatkan hal tersebut, maka dirinya akan merasa cemas, kemudian inferior dalam situasi sosial tertentu. Sedangkan penghargaan atas diri sendiri didasarkan atas kompetensi, kepercayaan diri, prestasi, serta kemandirian. Jadi teman-teman, self-esteem ini mempunyai atau memainkan peran yang dominan ketika seseorang hendak memulai proses komunikasi, khususnya adalah komunikasi antar pribadi. Jadi bila kita menilai diri kita rendah, tidak berarti atau kemudian tidak berguna begitu ya di mata masyarakat, maka kita akan cenderung menghindari aktivitas komunikasinya. Atau misalnya kita tidak bisa menghindarinya, maka kita akan memilih sebagai orang yang selalu menyetujui apa yang dibicarakan orang lain, atau yang biasa disebut sebagai follower begitu ya, tanpa disadari itu tentu saja ya. Kita selalu memerintahkan diri kita untuk tidak mengungkapkan pendapat pribadinya. Itu bagi yang self-esteemnya rendah. Nah, untuk membangun self-esteem yang tinggi ini, kita harus memulai dari diri kita sendiri dengan melihat bahwa kita memiliki satu ataupun beberapa prestasi atau kompetensi diri. Ya, jadi individu itu harus memulai dengan membangun kepercayaan diri bahwa dirinya memiliki sesuatu yang dibanggakan, kemudian hal-hal yang sifatnya tidak memalukan begitu. Situasi ini akan memicu orang lain untuk memberikan apresiasi yang positif terhadap diri kita dan dapat menerima diri kita lebih baik dibandingkan jika kita tidak menghargai diri kita sendiri. Baik, lalu apa yang disebut dengan self-awareness atau kesadaran diri?
Ini adalah proses di mana seseorang itu mencoba memahami keadaan internal dirinya. Ya, prosesnya berupa seperti refleksi diri, di mana seseorang secara sadar memikirkan hal-hal yang dia alami, kemudian emosi-emosi yang mengikutinya gitu ya, mengenai pengalaman yang pernah ada. Dengan kata lain, self-awareness ini adalah keadaan ketika kita membuat diri kita sadar tentang emosi yang sedang kita alami gitu ya, dan pikiran-pikiran mengenai emosi tersebut. Lalu apa pentingnya self-awareness ini bagi diri kita? Karena sangat penting, karena self-awareness itu sendiri merupakan hal yang berguna untuk meningkatkan rasa atau tingkat kepercayaan diri. Ya, semakin tinggi self-awareness-nya, semakin percaya diri. Bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara meningkatkan self-awareness itu, ya kita harus mengenal dasar-dasar dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi indikatornya dapat kita lihat dari meningkatnya hubungan baik dengan orang lain, kemudian kesadaran diri, kemudian motivasi diri, pengaturan diri, empati, kemudian kemampuan bersosialisasi dan lain sebagainya. Apa itu jendela Johari? Di dalam psikologi komunikasi kita juga belajar apa yang disebut sebagai jendela Johari. Ya, jendela Johari ini merupakan teori yang digunakan untuk mengenali kepribadian diri sendiri dan juga orang lain. Ya, jendela Johari ini digunakan untuk memahami hubungan interpersonal, yaitu hubungan diri kita dengan antara diri kita dengan orang lain. Konsepnya adalah dia memiliki 4 kamar atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda. Kita lihat yang pertama, itu ada yang disebut sebagai jendela terbuka. Apa itu? Ya, wilayah terbuka ini atau yang biasa disebut sebagai open self begitu, merupakan sifat atau kepribadian yang bisa mudah dilihat oleh diri sendiri maupun orang lain. Ya, kepribadiannya bisa diidentifikasi dengan mudah oleh diri kita dan orang sekitar kita. Sifat yang sering dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, tentu itu dengan sangat mudah ya dapat diketahui orang lain dan dapat diketahui oleh kita. Inilah yang disebut sebagai wilayah terbuka pada jendela Johari. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai blind self atau wilayah buta, begitu ya. Wilayah ini merupakan sifat atau kepribadian yang tak bisa diidentifikasi sendiri, namun orang lain bisa. Kadang-kadang kita mampu mengidentifikasikan sifat atau kepribadian yang ada dalam diri, namun ada beberapa juga sifat atau beberapa sifat yang hanya bisa dilihat oleh orang lain tanpa kita bisa mengidentifikasikan sendiri. Ya, jadi teman-teman jangan kaget ketika ada orang yang mengatakan bahwa sifat kita suatu sifat tertentu yang melekat pada diri kita, padahal kita tidak pernah merasa memiliki sifat-sifat tertentu itu gitu. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai wilayah tersembunyi atau hidden self. Itu adalah sifat atau kepribadian yang sengaja kita sembunyikan dari orang lain. Kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Nah, itu sifat manusia karena cenderung untuk menyembunyikan sesuatu dari orang lain, entah itu rahasia atau sifat tertentu. Ya, sifat yang sengaja disembunyikan itu disebabkan oleh mungkin kekhawatiran terhadap orang lain, khawatir dijauhin oleh teman, kemudian dikucilkan, bahkan mungkin ditolak di lingkungan kita begitu ya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut sebagai wilayah ketidaktahuan atau tidak dikenal, unknown self.
Ya, nah pada bagian ini ya yang tidak dikenal ini kita maupun orang lain itu tidak bisa memahami atau tidak bisa mengidentifikasi. Semua serba tertutup dan tak bisa diketahui. Selanjutnya apa yang disebut sebagai self-efficacy atau kecakapan diri, yaitu adalah keyakinan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dan memainkan peran dalam membangun motivasi seseorang dalam mencapai apa yang diyakininya, bahkan melampaui sesungguhnya kemampuan standar dirinya. Nah, keyakinan diri yang positif dalam melakukan sesuatu hal dan cenderung berakhir pada terciptanya prestasi yang membanggakan, begitu pula sebaliknya. Jadi bisa dikatakan bahwa self-efficacy ini adalah keyakinan seseorang begitu mengenai sejauh mana dia mampu mengerjakan tugas, kemudian mampu mencapai apa yang menjadi goal atau tujuan dari hidupnya gitu, dan merencanakan tindakan-tindakan untuk mencapai suatu tujuan itu sendiri. Ketika seseorang mempunyai self-efficacy tinggi, dia tahu bahwa dia bisa atau optimis untuk mengerjakan suatu hal tersebut. Contohnya ketika kita yakin bahwa kita dapat mengerjakan pekerjaan tertentu gitu ya, maka besar kemungkinan kita akan menyelesaikannya dengan baik. Ataupun sebaliknya, keraguan kita dalam melakukan sesuatu ya akan menyebabkan diri kita tidak yakin atas apa yang telah kita perbuat. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.